Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Dan Rasulullah mengajarkan sebuah doa, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amal yang diterima. Itulah 3 permintaan dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kita juga tidak hanya berusaha beribadah, tetapi kita juga tidak lupa meminta pada Allah agar ibadah-ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati antum dan saya juga. Alhamdulillah, kita di pertemuan yang lalu, yaitu kita telah membahas kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas surat Al-Isra ayat 23. Insya Allah kita lanjutkan hari ini pada halaman 15. Nah, halaman 15. Monggo silahkan dilihat. Wa qauluhu, dan firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku, dan janganlah kalian mempersekutukannya, syai'a, wa la tusyriku bihi, dan janganlah kalian mempersekutukannya, syai'a, dengan sesuatu apapun. Kalau kita melihat dalam surat An-Nisa ayat 36, itu ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bil qurba, dan juga kepada kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jaril qurba, dan tetangga dekat, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh, was sahibi bil jambi, dan teman sejawat, wabni sabil, dan orang yang dalam perjalanan, wa ma malakat aimanukum, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbu, tidak menyukai,
kulla mukhtalin fakhur. Innallaha la yuhibbu, sungguh Allah tidak menyukai mangkana mukhtalan fakhura, orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu perintahnya banyak sekali. Tapi yang awal ayat itu dalam surah An-Nisa ayat 36 dimulai perintah itu untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itu yang pertama-tama disebutkan dalam ayat yang panjang tadi. Kita ke penjelasan di bawah. La tusyriku, janganlah kalian menyekutukan, maknanya adalah utrukus syirka, tinggalkanlah kesyirikan. Ya, maksudnya jangan syirik itu ya, tinggalkan syirik, itu maknanya seperti itu. Dan syirik itu apa? Didefinisikan syirik di sini adalah wahwa, yaitu yang dimaksud syirik adalah taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah, billah, dengan Allah, fima, terhadap sesuatu yang huwa min khosaisillah, termasuk kekhususan-kekhususan Allah. Saya ulangi lagi, syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah terhadap sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Itu adalah definisi dari syirik. Ada juga definisi lain, sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah, itu definisi lain. Apa artinya? Syirik adalah sarfu syai'in minal ibadah, memalingkan sesuatu dari ibadah. Ibadah apapun itu, memalingkan sesuatu dari sebuah ibadah untuk selain Allah, itu dinamakan syirik. Definisinya para ulama ya menjelaskan, ada beberapa definisi tapi intinya adalah sama ya. Bahasanya saja berbeda-beda ya. Sarfu syai'in minal ibadah li ghairillah, memalingkan sebuah ibadah kepada selain Allah, padahal ibadah itu hanya khusus bagi Allah. Nah, ini adalah di sini didefinisikan sebagai menyamakan selain Allah dengan Allah terhadap apa-apa yang menjadi kekhususan Allah. Ya. Contoh nih, berdoa itu seharusnya dikhususkan hanya kepada Allah. Kalau ada orang berdoa pada selain Allah, ya, berarti dia telah memalingkan sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada selain Allah. Ya, seperti itu. Bernazar, nazar itu apa? Nazar, berjanji. Kalau misalnya saya, nah ini misalnya, kalau misalnya saya lulus ujian, maka ya Allah saya akan sedekah sekian. Itu nazar, berjanji kepada Allah ketika ada sesuatu yang dia minta terkabul. Itu khusus, nazar itu hanya bagi Allah. Kalau ada orang bernazar kepada selain Allah, apakah itu benda atau sesuatu yang selain Allah, maka dia telah memalingkan ibadah itu kepada selain Allah, yang memang nazar itu seharusnya khusus hanya untuk Allah. Ya, tidak boleh kepada selain Allah, itu khusus bagi Allah. Ya. Jadi maknanya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kalian itu menyekutukannya. Syai'an ini maksudnya adalah sesuatu dalam bahasa Arab, artinya sesuatu. Dan syai'an di sini disebutkan nakirah. Nakirah itu sesuatu yang tidak ditentukan, belum ditentukan, namanya nakirah. Kalau ma'rifah, sesuatu yang telah ditentukan. Nakirah, syai'an sesuatu, apapun sesuatu itu, tidak ditentukan sesuatu apanya, tidak. Pokoknya sesuatu. Fi siyaqin nahyi, dalam keadaan larangan. Nakirah fi
siyaqin nahyi, sesuatu yang masih belum ditentukan, tidak ditentukan dalam keadaan larangan. Kenapa larangan? Karena di sini perintahnya adalah wala tusyriku, janganlah, namanya dilarang, berarti nahyi. Maka kalau ada sesuatu kata itu dalam bentuk nakirah syai'an, dalam keadaan larangan, maka itu bersifat umum. Fata'ummu syirka kabirahu wa shaghirahu, maka di sini mencangkup, meliputi kandungan dari kesyirikan. Li'anna kalimat syai'an, karena sungguhnya kata-kata sesuatu itu amah, umum. Jadi dia mencangkup semua bentuk kesyirikan, tidak diperbolehkan. Apakah menyekutukan Allah dengan malaikat, tidak diperbolehkan. Nabi tidak diperbolehkan. Orang soleh tidak diperbolehkan. Patung juga tidak diperbolehkan. Ya. Semua bentuk kesyirikan itu dilarang, tidak peduli sekutunya itu adalah malaikat ataukah nabi ataukah orang soleh, semuanya tetap dilarang. Dan bahkan Rasulullah SAW pun mendakwahkan tauhid itu sampai-sampai di akhir-akhir hayat beliau adalah beliau mendakwahkan tauhid. Janganlah jadikan kuburku ini sebagai la tajul qabri wasanan yu'bad, sesuatu yang disembah. Wasanan yu'bad, yaitu patung yang disembah. Janganlah jadikan kuburku ini sebagai sesuatu yang disembah, patung yang disembah. La'anallahu al-yahud, semoga Allah melaknat orang Yahudi itu, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Sampai akhir hayat beliau mendakwakan tauhid. Ini penting sekali kita belajar tauhid ini. Semoga dengan belajar kita ini kita dapat mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik, dan kita dapat beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan kita dapat menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah habis. Sudah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembahasan ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang keliru itu dari saya pribadi, kalau ada sebuah kebenaran itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik yang besar maupun yang kecil secara umum, semua kesyirikan tidak diperbolehkan. Karena di sini adalah tidak boleh menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Di sini adalah nakirah, belum ditentukan, tidak ditentukan, dalam keadaan larangan, maka itu umum, mencangkup semua bentuk syirik kecil maupun besar, tidak diperbolehkan. Kabirahu wa shaghirahu, syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Karena memang syirik itu kalau kita membaca dalam kitab-kitab tauhid, syirik itu ada yang syirik besar, ada yang syirik yang kecil. Syirik besar contohnya apa? Syirik besar contohnya adalah seperti berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada orang mati, berdoa kepada pohon-pohon atau benda-benda makhluk Allah, bintang dan sebagainya. Itu adalah syirik besar. Ad-du'a huwal ibadah, doa itulah ibadah. Namanya ibadah hanya untuk khusus bagi Allah. Jadi doa itu ibadah. Kita harus paham, Pak. Kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, itu sudah kita mendapat pahala dari doa kita, meskipun belum dikabulkan. Semakin banyak berdoa, semakin banyak pahala, karena kita semakin banyak beribadah. Jadi kita harus paham, kita doa itu saja itu sudah termasuk beribadah kepada Allah. Memang ada orang berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya keturunan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai puluhan tahun dia berdoa terus menerus.
doanya dia yang sudah berpuluh-puluh tahun itu termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum dikabulkan. Maka ketika seseorang diberikan oleh Allah, ya, diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk banyak-banyak berdoa, ketahuilah kegiatan panjenengan berdoa itu sudah termasuk ibadah. Maka ketika panjenengan banyak berdoa berarti banyak beribadah. Meskipun dikabulkannya masih belum. Karena doa itu ada yang langsung, bahkan ada yang Allah tunda. Ya, itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu kan berdoa minta putra itu baru dikaruniai ketika sudah sepuh, padahal beliau nabi, ya, sudah sepuh, sudah tua. Tidak hanya beliau saja, Nabi Zakaria juga begitu. Washta'ala ra'su syaiba, ini sudah menyala uban. Maksudnya apa? Ubannya sudah putih itu belum dikaruniai putra, baru dikaruniai ketika sudah sangat sepuh, baru diberikan putra Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihissalam. Putranya Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya alaihissalam, dan juga menjadi seorang nabi. Nabi Zakaria itu sampai sepuh beruban, itu ubannya sudah putih, ya. Washta'ala ra'su syaiba, itu beliau baru dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tidak berhenti berdoa, tidak berputus asa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak berputus asa dari rahmat Allah, terus menerus berdoa, ya. Dan doa itu termasuk ibadah yang agung. Contoh syirik besar lagi, yaitu bernazar kepada selain Allah. Seperti saya sudah jelaskan tadi. Contoh lagi adalah menyembelih untuk selain Allah, atas nama selain Allah. Nyembelih seharusnya kita itu bismillah dengan nama Allah, dia malah bismi siapa gitu, pakai jin apa-apa. Ya, hati-hati, menyembelih itu termasuk ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Kalau orang menyembelih itu atas nama selain Allah, itu maksudnya syirik. Karena ada, saya dengar itu salah satu persyaratan, misalnya dia datang ke dukun atau ke apa, itu disuruh menyembelih, nanti menyebut sesuatu di situ, nggak tahu nama demit atau nama jin atau nama siapa itu bahaya sekali. Ayamnya harus begini ya, ciri-cirinya, nanti suruh macam-macam. Dan ya, hati-hati, karena ada sesuatu yang ketika kita sudah terjatuh pada syirikan, itu termasuk dosa yang besar. Kemudian yang termasuk syirik kecil, ya, bersumpah dengan selain nama Allah, itu syirik kecil. Seharusnya bersumpah itu wallahi, demi Allah. Dia tidak boleh bersumpah dengan wal Ka'bah, demi Ka'bah, wa nabi, demi nabi. Tidak boleh seperti itu. Bersumpah itu harus hanya kepada Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Ya. Kemudian juga syirik kecil itu seperti memakai jimat, ya. Ini kadang-kadang orang nggak ngerti ya, anak kecil dipakein jimat ya, kayak apa, kain-kain apa itu, kalau ditanya ini apa jimat, tidak boleh seperti itu. Jimat yang meyakini itu dapat mencegah dari ain itu ya, penyakit yang disebabkan oleh dengki itu loh. Pakai jimat dia, anak kecil dipakein jimat, ini yakin orang tuanya bahwa si jimat ini dapat melindungi seorang itu dari ain ya. Itu jimat seperti itu tidak boleh. Saya kadang melihat anak kecil di desa itu untel-untelan kain apa seperti itu jimat ya. Gumbal-gumbal diuntel-untel itu nggak boleh, itu syirik gitu, seperti itu. Kalau orang nggak ngerti dikira itu boleh-boleh saja mungkin, padahal itu syirik ya. Dan juga syirik yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis adalah syirik kecil, yaitu riya. Ya. Ini adalah salah satu syirik yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah sabdanya beliau mengatakan, Inna akhwafa ma khafu alaikum asyirkul asgor. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan akan menimpa kalian adalah syirik asgor. Itu yang paling khawatirkan Rasulullah.
Qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Ar-riya, yaitu beliau mengatakan yaitu adalah riya. Ya. Itu adalah merupakan syirik yang asghar. Ya. Jadi kita perlu tahu ya, apa saja yang syirik kecil, apa saja yang syirik asghar. Ya. Ada perbedaan memang antara syirik kecil, syirik besar. Mungkin salah satunya saya jelaskan di sini. Syirik besar itu menyebabkan hapusnya seluruh amalan, Pak. Kalau syirik besar, kalau dia menyekutukan Allah dengan syirik besar, maka amal-amalan dia itu yang lain juga ikut terhapus. Ya. Syirik besar dapat menghapuskan seluruh amalan dia. Kalau ada orang ya berdoa-doa kepada selain Allah, meminta-minta pada selain Allah, minta kesehatan, minta ya diberikan kesembuhan dan lain sebagainya, maka itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil itu adalah menghapus amalan yang terdapat syirik kecilnya itu saja. Ketika amalan satu riya, satunya enggak riya, yang terhapus yang mana? Yang ada riyanya itu. Tapi yang tidak riya tidak terhapus. Jadi sesuai dengan amalan yang disyirik kecilkan itu, tapi yang lain tidak terhapus. Itu syirik kecil seperti itu. Ya, dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Besar kecil bahaya semua. Ya. Dilanjutkan. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna umum dalam ayat ini, ya'murullahu subhanahu, Allah memerintahkan. Subhanahu, dia yang maha suci. Allah memerintahkan, Allah yang maha suci memerintahkan ibadahu, hamba-hambanya, bi'ibadatihi wahdah, untuk beribadah kepadanya wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa yanhahum, dan melarang mereka. Mereka di sini maksudnya adalah hamba-hambanya, kembali kepada ibad. Wa yanhahum, dan melarang para hamba-hambanya anisyirki, dari kesyirikan, melarang hamba-hambanya dari berbuat kesyirikan. Walam yakhussu, dan Allah tidak mengkhususkan nau'an, satu jenis, satu macam, min anwa'il ibadah, dari macam-macam ibadah. Maksudnya di sini adalah Bapak, Allah memerintahkan ibadah di sini tidak menyebutkan satu macam ibadah tertentu, tapi mencakup semua ibadah. La du'aan, Allah tidak mengkhususkan hanya doa saja. Wala sholatan, dan tidak mengkhususkan hanya sholat saja. Wala ghairihima, dan tidak mengkhususkan selain keduanya. Ini wa'budullah, itu sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, itu umum, semua ibadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beribadah tidak boleh menyekutukannya, tidak hanya ketika ibadah sholat, tapi dalam semua ibadah. Sholat termasuk ibadah, doa termasuk ibadah, nazar termasuk ibadah, menyembelih termasuk ibadah, berbakti pada orang tua termasuk ibadah. Motivasinya harus lillahi ta'ala ya. Umroh ibadah, haji ibadah, zakat ibadah ya. Liya'ummal amr jami'an wa'il ibadah. Kenapa Allah tidak mengkhususkan sebuah ibadah tertentu? Agar perintah itu meliputi semua macam ibadah, mencakup semua macam ibadah, tidak ibadah tertentu. Semua ibadah harus karena Allah dan tidak boleh di situ ada syirik, menyekutukan ya. Walam yakhusna min anwa'i syirk, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan satu macam dari macam-macam syirik. Tidak mengkhususkan satu bentuk syirik tertentu dari berbagai macam syirik. Agar apa? Liya'umman nahyu, agar larangan itu mencakup, meliputi jami'a anwa'i syirik. Semua bentuk-bentuk kesyirikan itu dilarang, yang kecil maupun yang besar ya. Kalau kita perhatikan di sini, Masya Allah, Allah itu memulai ayat ini, perintah yang banyak itu dimulai dengan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Mula-mulanya Allah sebut yang itu ya. Luar biasa. Munasabatul ahil bab, hubungan ayat dengan bab tauhid ini apa?
Hubungan ayat ini dengan bab tauhid apa? Annaha, bahwasanya ayat itu ubtudiat, dimulai bil amri, dengan memerintahkan bit tauhid, untuk mengisahkan Allah, wan nahyi, dan melarang anisyirki, dari mensekutukan Allah. Fa fiha, maka di dalam ayat itu tafsirut tauhid, ada tafsir dari tauhid, ada penjelasan dari tauhid. Tafsir itu artinya penjelasan ya. Ada tafsir dari tauhid. Dalam ayat ini ada penjelasan tentang tauhid, yaitu bi annahu, yang bahwasanya tauhid itu adalah ibadatullahi wahdah, menyembah Allah satu-satunya. Ibadatullahi wahdah, beribadah kepada Allah satu-satunya. Wa tarkus syirik, dan meninggalkan syirikan. Itulah makna tauhid. Sebutnya dalam ayat ini, yaitu tauhid adalah beribadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. Itulah yang dinamakan tauhid. Dan sudah saya jelaskan dari pertemuan sebelumnya bahwa inti ajaran semua rasul, semua nabi adalah sama, yaitu at-tauhid. Inti ajaran semua nabi adalah mendakwahkan tauhidullah dan menjauhi syirik. Itu inti dakwahnya sama. Inti dakwahnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, dan nabi-nabi, semua nabi inti dakwahnya sama. Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, semua dakwahnya sama, yaitu menyuruh manusia agar mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Itu inti dakwahnya sama ya. Dan Rasulullah SAW itu membawa dakwah tauhid itu bukan suatu yang baru. Rasulullah itu mendakwahkan tauhid itu bukan suatu yang baru. Itulah yang didakwahkan oleh semua nabi sejak sebelum-sebelumnya ya. Rasulullah itu mendakwahkan tauhid bukan sesuatu yang baru. Itu sudah didakwahkan ya. Karena saking pentingnya tauhid ini menjadi prioritas dalam dakwah Nabi. Kalau kita masuk ke penjelasan sirah, Rasulullah itu mayoritas yang beliau ajarkan selama 13 tahun di Mekah itu tentang apa? Tauhid. Mu'zam dakwahnya Nabi SAW, mayoritas, paling banyak yang Rasulullah dakwahkan di Mekah, periode Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah, itu adalah 13 tahun. 13 tahun itu bukan suatu yang singkat ya. Tetap di Madinah Rasulullah mengajarkan tauhid tetap, tapi 13 tahun paling mayoritas dakwah selama di Mekah itu adalah dakwah tauhid, memperbaiki akidah umat Islam ya. Akidah tauhid itu beliau gencarkan dalam beliau ketika dakwah di Makkah selama kurang lebih 13 tahun itu ya. Ma yustafadu minal ayah, hal-hal yang dapat kita ambil faedahnya dari ayat di atas. Nomor 1 adalah wujubu, wajibnya ifradillah, mengesahkan Allah bil ibadah, dalam ibadah ya. Jadi wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Ifrad itu dari kata afroda yufridu, menjadikan satu-satunya ya. Mufrad itu artinya satu ya. Ifradullah bil ibadah, wajib mengesahkan Allah dalam ibadah. Li'anna Allah amara bidzalika awalan, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara bidzalika, menyuruh hal itu awalan, mula-mula ya. Makanya karena Allah Subhanahu wa taala mengawali perintahnya dengan itu. Awalan itu mengawali atau pada mulanya ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amara bidzalika, menyuruh tauhid itu awalan, yang pertama-tama kalinya dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa akitul wajibat, maka itu menunjukkan bahwa tauhid itu merupakan kewajiban yang paling besar. Akitul wajibat, kewajiban yang paling penting, kewajiban yang paling agung,
kewajiban yang paling kuat. Memang ada kewajiban-kewajiban lain, yang paling kuat dari semua kewajiban adalah kewajiban tauhid. Ya. Itu yang paling kuat, paling prioritas adalah wajibnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan hal itu. Yang kedua adalah tahrimus syirki, ya. Haramnya perbuatan syirik. Haramnya perbuatan syirik, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya, syirik ini sangat bahaya sekali, ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau Allah dipersekutukan dengan perbuatan, dengan dalam ibadah itu disyirikkan, dipersekutukan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Ya, bahaya yang luar biasa. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Makanya kalau orang bertauhid meninggal dunia, ya, orang berislam meninggal dunia, maka dia adalah orang yang mendapat keberuntungan yang luar biasa. Dia meninggal dalam keadaan tauhid. Dan sungguh orang-orang yang meninggal dunia, mati dalam keadaan syirik, ya, dalam keadaan dia musyrik, ya, orang-orang kafir, ya, itu dia tidak ada harapan, ya. Orang kafir kalau meninggal dunia tidak ada harapan sedikit pun kalau dosa-dosanya diampuni. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, orang kafir meninggal tidak ada harapan dosanya diampuni, tidak ada harapan. Ya. Dan ini merupakan kerugian yang paling besar, merupakan kerugian yang menyebabkan, ya, seorang itu ditempatkan oleh Allah SWT di neraka jahanam, ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Tapi kalau orang bertauhid, Pak, itu ada yang masuk neraka, tetapi kabar gembira dari Allah SWT, masuk nerakanya itu ketika ada orang bertauhid, mentauhidkan Allah SWT, kok masuk neraka itu tidak khalidina fiha abada, tidak kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena penghuni neraka itu ada beberapa golongan. Orang-orang kafir itu adalah khalidina fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Tapi ada namanya usatul muwahhidin. Ini yang bahasanya seperti itu, usatul muwahhidin, ahli maksiat tapi dia bertauhid. Karena ada ya orang beriman, orang bertauhid tapi juga melakukan dosa-dosa besar. Ada kan seperti itu? Dan belum sempat bertobat ketika mati, ya. Mungkin dia mencuri, makan harta anak yatim, tapi dia orang bertauhid pada Allah. Usatul muwahhidin namanya. Usatu orang-orang ahli maksiat, muwahhidin dari kalangan orang-orang yang bertauhid, tapi dia tidak menyekutukan Allah, beribadah kepada Allah saja, tapi juga melakukan dosa besar, ya. Namanya usatul muwahhidin. Lah itu nanti nasibnya dari kiamat itu orang-orang yang ahli maksiat, melakukan dosa-dosa besar, ya, tidak bertobat, belum sempat bertobat, meninggal dalam keadaan seperti itu. Maka itu kemungkinannya ada dua. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia meskipun belum bertobat, selama dosanya bukan syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah ampuni selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau bertobat jelas diampuni. Kalau bertobat, ini belum bertobat, ya, dalam kemaksiatannya dia terus mati itu, ya. Atau memang meninggal dunia nggak mau tobat, ya, sudah diingatkan nggak mau bertobat, kemudian ajal mendahuluinya. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni dia meskipun belum bertobat, karena dia
adalah orang bertauhid. Yang kedua itu adalah kalau misalnya orang itu ya, ternyata Allah tidak ampuni, ya, Allah berkehendak mengampuni siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha bijaksana siapa yang berhak mendapat ampunan dan siapa yang Allah tidak ampuni, maka orang ini akan merasakan azab siksaan di neraka. Orang bertauhid, tetapi tidak kholidina fiha abada, tidak kekal selama-lamanya. Karena dia orang bertauhid, nanti ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan orang ini cukup di neraka dan siksaannya sudah cukup sampai suatu tertentu, maka ujung-ujungnya dia akan dikeluarkan dari neraka itu dan tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ini adalah fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, an-najtinaba syirk. Tadi nomor 3 apa nomor 2 tadi? Nggih. Nomor 2 tadi adalah haramnya syirik dan sesungguhnya Allah SWT melarang darinya, dan dia adalah asyaddul muharramat, keharaman yang paling kuat, haraman yang paling parah, keharaman yang paling ditekankan. Nomor 3 adalah bahwasanya istinab, menjauhi asyirki, syirik itu syaratun fi sihatil ibadah, syarat diterimanya ibadah. Ya, jadi syarat kalau mau diterima amalan, maka jangan berbuat syirik di situ, karena sungguhnya amalan yang ada kesyirikan Allah tidak akan terima amalan itu. Li'anna Allah, sungguhnya Allah SWT qaranal amra, menggabungkan perintah bil ibadah dengan perintah larangan dalam berbuat syirik. Jadi Allah menggabungkan perintah ibadah, larangan syirik. Makanya ibadah tidak boleh ada syirik, begitu loh. Allah menggabungkan itu. Suruh ibadah, jangan syirik. Salah satu syarat diterimanya ibadah adalah tidak berbuat syirik. Kalau kamu ibadah kok ada syirik, maka tidak diterima. Itu maksudnya. Salah satu syarat diterima ibadah adalah tidak menyekutukan Allah. Lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah. Tapi ada syarat yang berikutnya, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan benar-benar di sini disebutkan bahwa syarat diterimanya ibadah adalah menjauhi syirik. Ketika dia berbuat syirik, maka amalannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nomor 4, anna syirka, sungguhnya syirik itu haramun, adalah perbuatan yang haram. Ya. Qalilahu wa katsirahu, yang sedikit maupun yang besar. Ya. Syirik itu adalah haram semuanya, yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Syirik kecil, syirik besar, semuanya adalah hukumnya haram. Kabirahu wa shaghirahu, yang syirik besar maupun yang syirik kecil. Li'anna kalimata syai'an, karena sungguhnya kata syai'an, sesuatu di situ, nakirah, berbentuk belum ditentukan, yaitu nakirah fi siyaqin nahyi, dalam keadaan larangan, fata'ummu kulla syai', maka dia mencangkup, meliputi segala sesuatu. Di sini adalah tidak boleh menyekutukan dengan segala sesuatu, syirik kecil maupun syirik besar, semuanya adalah tidak diperbolehkan. Ya. Karena syirik besar tadi saya sudah jelaskan, ada bedanya dengan syirik kecil. Kalau syirik besar itu ya dapat menjadikan seluruh amalan itu adalah terhapus. Kalau kita melihat dalam surat Az-Zumar, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika lain asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Bayangkan, Mbak, ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Walaqad uhiya, dan sungguh telah diwahyukan, ilaika, kepadamu, pada Rasulullah, pada Nabi Muhammad. Wa ilal ladzina min qablik, dan juga kepada yang sebelum kamu. Lain, seandainya, ini seandainya ya, lain asyrakta, seandainya kamu itu berbuat
syirik, ini kepada Rasulullah ya. Seandainya Rasulullah itu berbuat syirik, dalam ayat surah Az-Zumar ini, la in asyrakta, seandainya kamu berbuat syirik, menyekutukan aku, dalam ayat ini, layah batona maluk, maka pastilah semua amalmu akan terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang rugi. Itu Nabi Rasulullah SAW yang sangat orang yang paling utama, Allah SWT peringatkan dari bahaya syirik. Makanya kita ini sebagai seorang muslim harus merasa takut dengan apa? Syirik. Itu dapat apa? Menghapuskan amalan-amalan. Bayangkan capek-capek beramal, ya, sampai ya mungkin kecapean beramal, tapi dia berbuat syirik, ya amalannya bisa terhapus. Ya. Capek-capek beramal, capek-capek mengeluarkan, mungkin dia ya infak, tapi hanya untuk riya dan lain sebagainya. Itu capek-capek tapi tidak dapat pahala, bahkan amalannya terhapus. Ya. Makanya di sini adalah kita harus merasa takut ya dari kesyirikan itu. Dan ada sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dalam sesuatu yang aku ketahui, dan aku minta ampun kepadamu terhadap apa-apa yang tidak aku ketahui. Ya, maksudnya apa? Berlindung pada Allah dari perbuatan syirik yang sudah kita ketahui. Maksudnya ini syirik, kita tahu itu syirik, kita berlindung pada Allah dari perbuatan itu. Dan kita minta ampun pada Allah dari sesuatu yang kita tidak sadari, kita tidak ketahui, di situ mengandung apa? Syirikan. Ini doa yang sangat besar. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'a wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam. Oh, kama qala Nabi SAW. Ini perlu dibaca. Kalau panjenengan sulit menghafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Ya, doa itu pakai bahasa apa saja ya. Doa itu pakai bahasa apa saja, tapi tentunya yang lebih afdol adalah doa-doa yang memang kita membacanya sesuai dengan lafadz yang diajarkan. Lafadz ya. Tapi kan enggak masalah kalau kita tidak pandai, misalnya sulitan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, dan aku minta ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku ketahui dari kesyirikan. Gitu kan, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Ya, ini luar biasa doa yang diajarkan Nabi SAW. Yang terakhir, nomor 5, annahu, bahwasanya la yajuz, tidak boleh, an yusyraka, menyekutukan ma'allah, bersama Allah, ahadun, sesuatu, fi ibadatihi, dalam beribadah kepadanya. Tidak boleh menjadikan tandingan atau sekutu bersama Allah suatu apapun dalam ibadah. La malakun, tidak boleh menjadikan sekutu dalam bentuk malaikat. Malaikat itu kan makhluk yang sangat apa? Sangat mulia ya. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat loh. Jadi malaikat enggak pernah maksiat tuh, semua hidupnya dari awal sampai akhir cuman taat terus. La ya'sunallaha ma amarahu. Mereka tidak pernah bermaksiat pada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan pada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan. Jadi malaikat kalau sudah ditugaskan oleh Allah, kamu begini, ya tidak pernah melanggar dari awal sampai akhir. Taat seluruhnya. Itu malaikat, dan mereka makhluk yang mulia, khuliqat min nur, diciptakan dari cahaya. Ya, dan malaikat itu selalu taat pada Allah. Kalau malaikat misalnya dalam diperintahkan, malaikat penjaga neraka, Allah perintahkan kamu nyiksa, ya nyiksa dari awal sampai akhir. Tidak pernah dia menolak perintah Allah. Malaikat itu ada yang bertugas juga untuk menyiksa orang-orang di neraka. Ada malaikat yang bertugas menjaga surga juga ada. Ada malaikat yang bertugaskan meniupkan roh ke janin ketika sudah berumur
4 bulan, 120 hari itu ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang meniupkan roh di situ. Itu malaikat yang bertugas itu. Ada malaikat tugasnya mencatat amalan manusia, menanyai di alam kubur ketika sudah orang meninggal didudukkan oleh malaikat itu. Fayujlisanihi oleh malaikat dua orang ya. Malaikat ini dudukkan orang itu, tanya, "Man rabbuka? Man nabiyuka? Ma dinuka?" Ditanya 3 soal itu. Itu tugasnya malaikat itu di situ. Malaikat mungkar dan nakir. Malaikat penjaga gunung juga ada. Ya, Malakul Jabal. Itu pernah muncul itu ketika Rasulullah dilempari penduduk Taif dengan batu sampai berdarah. Ya, malaikat penjaga gunung datang, "Ya Rasulullah, kalau engkau berkehendak, kalau kau mau, aku angkat gunung ini, aku timpakan pada penduduk Taif." Ditawari seperti itu oleh malaikat penjaga gunung. Ya. Rasulullah ternyata, "Lah, jangan. Ya. Aku berharap semoga dari keturunan mereka ada orang-orang yang mau mengikutiku, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak-bapaknya enggak mau, semoga aja keturunannya ada yang mau." Ya, Rasulullah seperti itu ternyata, enggak menyetujui kalau malaikat gunung itu menimpakan gunung itu kepada penduduk Taif. Ya. Diangkat gunung itu dibelekan ke penduduk, mati semua itu, satu kampung itu. Ya. Rasulullah orangnya ya luar biasa ya, tidak pendendam, pemaaf. Rasulullah itu tidak pendendam ya. Ya, orang yang jahatnya luar biasa, ganggunya luar biasa, masuk Islam, beliau maafkan itu. Ya, merangi padahal sudah memerangi, sudah caci maki, lempari pakai segala macam ya, nuduh, menghina-hina. Minta maaf, Rasulullah maafkan. Ya. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat pemaaf orangnya. Ya, pemaaf sekali beliau itu. Kemudian wala nabiyun, tidak boleh juga mempersekutukan Allah dengan seorang nabi. Jadi jangan dikira, Pak, jangan dikira kalau itu nabi itu boleh dibuat sekutu. Tidak, meskipun itu nabi, tolong berdoa. Berdoa itu hanya untuk Allah. Tidak boleh berdoa kepada Rasulullah. Tidak boleh. Tidak boleh berdoa kepada nabi siapapun, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, tidak boleh, karena itu adalah makhluk. Berdoa itu hanya sebagai Allah SWT. Apalagi cuman wali. Nabi itu tidak boleh, apalagi wali, apalagi cuman orang soleh. Nabi itu orang-orang paling wali, paling soleh itu loh. Ya kan? Itu nabi, tingkatan nabi tidak boleh dibuat sekutu bagi Allah, tidak boleh. Jadi peringatan bagi orang-orang ya, tidak boleh sama sekali meminta-minta ya, kepada apapun selain Allah, apakah itu nabi, apakah itu malaikat. Ya. Kalau orang nggak ngerti, kadang-kadang, ya, semoga aja tidak terjadi ya. Kuburan itu yang seharusnya dia mendoakan ahlu kubur malah apa? Ya kan nggak masuk akal itu kan, kebalik itu. Seharusnya itu ke kuburan itu Allahumma ghfir lahu, ampunilah dia. Lah kok malah dia yang minta kepada penghuni kubur. Itu kan jadinya malah berbuat syirik jadinya. Ya. Seharusnya dia datang itu untuk yang pertama mendoakan sahibul qabr, dan yang kedua tudzakirukumul akhirah. Kamu mengunjungi kuburan itu, ziarah itu untuk mengingatkan kamu tentang akhirat, kamu ingat mati di situ. Bukan malah meminta kepada orang yang sudah mati. Ya. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ya. Wala solihun, tidak boleh pula menjadikan sekutu bagi Allah itu orang soleh. Misalnya dikenal orang yang soleh luar biasa, ketika mati tetap aja tidak boleh di situ. Ya. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, meskipun itu adalah orang soleh, meskipun nabi, meskipun malaikat. Minal aulia, dari wali-wali Allah. Wali-wali itu artinya kekasih-kasih Allah. Wali-wali Allah adalah kekasih-kasih Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa kasih-kasih Allah itu? Kalau ditanya siapa wali itu? Apakah wali itu orang yang harus bisa menunjukkan sesuatu yang luar biasa yang tidak dimampu oleh banyak orang? Definisi wali itu dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Yunus. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa kepadanya, itu wali Allah. Jadi wali itu tidak harus mempunyai sesuatu yang asing, aneh misalnya, tidak harus itu karomah, itu boleh jadi terjadi pada seorang yang soleh, boleh jadi juga kemungkinan nggak terjadi sama sekali. Jadi wali itu adalah definisinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah yang beriman dan bertakwa. Tentunya orang-orang yang beriman bertakwa itu adalah menjadi wali Allah, kekasih Allah SWT. Ya. Memang ada sebagian kasih Allah yang Allah tunjukkan di situ, hal luar biasa, namanya karomah. Pak. Ada seorang sahabat itu ketika berjihad pada Allah, musuhnya di seberang sungai ya. Sungainya tinggi lagi. Kalau secara nggak mungkin di seberang. Dia berdoa kepada Allah, lari itu bisa nyebrang bersama kudanya. Itu namanya karomah kalau itu. Ya, karomah. Tapi tidak semua bisa terjadi karomah seperti itu ya. Wali intinya adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman pada Allah dan mereka bertakwa kepadanya, itulah wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dalam surat Yunus bisa dicek. Wala sonam, dan tidak boleh pula menjadikan sekutu bagi Allah ini patung. Ya, patung. Kadang-kadang ya, kalau orang musyrik itu punya sebuah keinginan, dia ya, bernazar kepada apa? Patung. Ya. Di zaman Nabi itu kan banyak patung-patung, ada Hubal, ada apa namanya? Ada Hubal namanya, patungnya macam-macam namanya. Lata ada, Uzza, itu patung-patung yang ya, dibuat oleh orang-orang musyrik pada waktu itu. Ya. Mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan patung-patung itu. Ini tidak dibenarkan. Dan patung itu ternyata tidak hanya zaman dulu. Zaman sekarang juga masih ada patung. Ya. Orang sujud-sujud sama patung itu zaman sekarang loh masih ada. Patung itu sujud-sujud di patung itu. Masih ada zaman sekarang itu. Ya. Saya lihat di sebuah video itu. Zaman sekarang ini masih ada orang sujud-sujud dengan terhadap patung. Ya, orang-orang musyrik, orang kafir. Enggak tahu di negara apa itu. Nepal kalau salah. Saya lihat di negara Nepal itu orang itu antri, kan ada seorang ustadz itu buat video dakwah itu kan. Orang itu antri sampai panjang gitu, dilihat apa depannya? Patung. Ada yang sampai sujud-sujud ke patung itu. Sampai antri untuk ke patung itu. Ya. Zaman sekarang masih ada seperti itu, kesyirikan-kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, kita minta perlindungan dari kesyirikan. Li'anna kalimata syai'an, karena sungguhnya kata-kata sesuatu itu amah, umum. Jadi dia mencangkup semua bentuk kesyirikan, tidak diperbolehkan. Apakah menyekutukan Allah dengan malaikat, tidak diperbolehkan. Nabi tidak diperbolehkan. Orang soleh tidak diperbolehkan. Patung juga tidak diperbolehkan. Ya. Semua bentuk kesyirikan itu dilarang, tidak peduli ya, sekutunya itu adalah malaikat ataukah nabi ataukah orang soleh, semuanya tetap dilarang ya. Dan bahkan ya Rasulullah SAW pun ya mendakwahkan ya, tauhid itu ya, sampai di akhir-akhir hayat beliau adalah beliau mendakwahkan tauhid ya. Janganlah jadikan kuburku ini sebagai ya, la taj'al qabri wasanan yu'bad, sesuatu yang disembah ya. Ya, wasanan yu'bad, yaitu patung yang disembah. Janganlah jadikan kuburku ini sebagai sesuatu yang disembah ya, patung yang disembah. La'anallahu al-yahud, semoga Allah melaknat orang Yahudi itu, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid, mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid ya. Sampai akhir hayat beliau mendakwakan tauhid. Ini penting sekali kita belajar tauhid ini ya. Semoga dengan belajar kita ini kita dapat ya, mengetahui apa itu tauhid dan apa itu syirik, dan kita dapat beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan kita dapat menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah habis. Sudah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu pembahasan ini, semoga bermanfaat.
Kalau ada yang keliru itu dari saya pribadi, kalau ada sebuah kebenaran itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.